Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Kurnia Putri dari kelompok 5 yang beranggotakan teman saya yaitu Aditya Eka Saputra dan Bella Ayu Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran keluarga dalam meningkatkan kreativitas dan kepribadian anak. Langsung saja, pendidikan pertama yang akan dihadapi secara langsung dalam kehidupan anak adalah keluarga. Oleh karenanya, dalam lingkungan keluarga harus benar-benar menjadi lingkungan yang konduktif untuk mencapai peningkatan kreativitas pada anak. Jadi, apa sih itu keluarga? Dan apa itu kreativitas? Jadi, keluarga merupakan suatu kelompok yang dimana antara anggota dari kelompok tersebut masih memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan darah. Kemudian, adanya pengertian terkait dengan kreativitas, di mana dalam hal ini kreativitas didefinisikan sebagai salah satu kemampuan manusia yang memiliki suatu peranan penting terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Jika dikaitkan antar keluarga dan juga kreativitas sebagai penunjang perkembangan anak, maka keduanya sangat memiliki keterkaitan yang kuat, di mana dalam keluarga sendiri ditujukan sebagai suatu wadah untuk anggotanya, yaitu seorang anak yang akan mendapatkan sosialisasi secara langsung dan sosialisasi di awal dalam mengembangkan kreativitasnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Aditya Eka Saputra. Di sini saya Aditya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik anak yang kreatif. Yang pertama yaitu anak akan lebih hidup mandiri. Nah, anak yang kreatif dia akan hidup dalam kepribadian yang mandiri dalam sikap ataupun perilaku dalam bertindak. Kemudian dia akan lebih terbuka terhadap segala hal yang ada pada lingkungannya, tidak tertutup dan lebih suka berbaur. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, anak yang kreatif dia ingin memiliki rasa kritis, pemikiran yang kritis sehingga dia ingin memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki imajinasi yang kuat sehingga nantinya akan mewujudkan suatu ide atau gagasan yang baru. Anak-anak kreatif dia akan lebih mementingkan dan lebih menggambarkan suatu objek yang dia nalarkan secara abstrak sehingga dia memiliki imajinasi yang cukup tinggi. Kemudian yang kelima yaitu memperhatikan kekuatan firasat. Nah, anak-anak kreatif dia akan memikirkan suatu firasat yang tinggi. Dia lebih mempertimbangkan suatu perkara atau suatu permasalahan untuk mencari jalan atau solusi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Nah, apabila anak sudah memiliki kriteria tersebut, maka dia akan mampu mewujudkan dan mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Yaitu macam-macam pola pendidikan orang tua terhadap anak. Yang pertama yaitu otoriter. Nah, dalam hal ini orang tua lebih berkuasa dalam melakukan suatu proses pembelajaran kepada anak. Orang tua akan cenderung terus menuntun anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan orang tua tersebut tanpa mendengarkan keinginan anak tersebut. Sehingga dalam hal ini proses pembelajaran pencapaian untuk mencapai tingkatan kreativitas pada anak akan terganggu karena anak tidak akan diberikan kebebasan dalam berkreativitas dan anak juga akan terlihat kaku dan dia tidak akan berani kepada orang tua. Kemudian yang kedua yaitu laissez faire. Laissez faire ini adalah orang tua itu berada pada posisi tengah-tengah, yang artinya orang tua tidak mengikuti urusan dari anak tersebut, sehingga orang tua lebih menuntun anak tersebut, tetapi terlalu menuruti apa yang diinginkan oleh anaknya. Nah, sehingga yang akan terjadi adalah anak akan
akan merasa dia tidak akan hidup mandiri, dia tidak akan bisa hidup mandiri karena setiap keinginannya selalu diberikan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu demokrasi, di mana orang tua memberikan suatu terapan model pembelajaran dalam keluarga itu adalah demokrasi, yaitu musyawarah, di mana orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk berpendapat, begitupun orang tua kepada anak, sehingga nanti terjadilah suatu sinkronasi antara anak dan orang tua yang akan mewujudkan suatu solusi. Nah, menurut teori ini bahwasanya pola pendidikan demokrasi ini sangat sesuai. Selain diberikan suatu pengertian kepada anak, anak juga akan lebih berpikir nalar, berpikir dewasa, dan juga dia akan hidup mandiri. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang upaya orang tua dalam pengembangan kreativitas anak. Upaya apa saja yang dapat dilakukan orang tua dalam pengembangan kreativitas anak? Yang pertama, orang tua dapat memberi kesempatan pada anak untuk menyampaikan perasaan, keinginan, dan gagasan tanpa mencela atau membuatnya merasa malu. Yang kedua, hormatilah cara anak dalam mengekspresikan kreativitasnya dengan memberikan pengakuan dan pujian terhadap proses yang dilakukannya. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah ciptakanlah lingkungan rumah yang kaya akan peluang untuk mengekspresikan diri dengan cara menyediakan sumber daya, seperti misalnya mainan, benda bekas, buku. Lalu sediakan juga ruang dan waktu untuk kreativitas tersebut. Upaya selanjutnya, tanyakan terlebih dahulu pendapat atau penilaian anak terhadap hasil karyanya sebelum orang di sekitarnya memberikan penilaian. Selanjutnya, akui hasil karya anak dengan membingkainya, menempel hasil karyanya, dan memujinya. Selanjutnya, hindarkan tindakan membanding-bandingkan anak dengan temannya. Itu tadi adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan orang tua dalam pengembangan kreativitas anak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan orang tua dalam pembentukan anak kreatif. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah persiapkan waktu, tempat fasilitas, dan bahan yang memadai. Yang kedua, mengenai waktu dapat berkisar antara 5-30 menit setiap hari bergantung pada bentuk kreativitas yang ingin dikembangkan. Begitu pula dengan tempat, ada yang memerlukan tempat khusus dan ada pula yang bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga, mengatur selang-seling waktu kegiatan atau jenis kegiatannya, misalnya secara individu, lalu secara berkelompok. Yang keempat, menyediakan satu sudut khusus untuk anak dalam melakukan aktivitas. Demikianlah materi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.